Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang sama sekali tidak boleh kita ceritakan kepada siapapun di muka bumi ini, termasuk keluarga dan kerabat terdekat kita. Karena ada hal-hal yang memang harus kita rahasiakan dan hanya kita dan Allah lah saja yang bisa mengetahuinya. Apa sajakah kelima hal tersebut? Berikut selengkapnya hanya di #TV. Yang pertama adalah dosa. Jangan pernah sesekali menceritakan perbuatan dosa kita kepada siapapun di muka bumi ini, karena dengan menceritakannya merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Nabi dengan mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Karena terkadang ada seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi dosanya. Tiba-tiba kemudian ketika di pagi hari dia membicarakannya kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapapun yang menceritakan dosanya sendiri, maka dia tidak akan pernah dimaafkan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena dia tidak mengindahkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melarang untuk tidak boleh menceritakan dosanya sendiri. Yang kedua, tidak bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menutupi segala dosanya. Dan yang ketiga, dia sedang menampakkan penentangannya secara terang-terangan. Padahal, apabila kita melihat kemungkaran di depan kita saja, kita disuruh untuk mencegahnya. Apalagi kemungkaran itu dilakukan oleh kita sendiri. Kemudian hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri karena perbuatan dosa itu adalah kehinaan. Bahayanya adalah apabila dia menceritakan dosanya kepada orang lain, dikhawatirkan orang itu mengikuti dosanya, atau boleh jadi dia merasa bangga dengan dosanya sehingga perlu diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, menceritakan aib orang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membongkar aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan membongkar aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menyingkap aurat saudaranya seorang muslim, Allah akan singkap auratnya pada hari kiamat. Sampai pun Allah akan membongkar aibnya dalam rumahnya sendiri, karena balasan itu sesuai dengan amalannya. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka akan ada orang yang melakukan hal yang sama kepadamu. Alkisah, suatu ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan. Pada saat itu, Umar sedang berkeliling kota Madinah. Dia melihat adalah laki-laki dan perempuan sedang berzina. Padahal Umar saat itu adalah seorang Amirul Mukminin dan bisa saja dia menangkap laki-laki itu, tapi hal itu tidak ia lakukan. Keesokan harinya, dia dipanggil Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada seorang pemimpin melihat ada anak muda dengan seorang wanita berzina? Apakah pemimpin itu harus langsung melakukan hukuman atau bagaimana? Bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin itu kalau melihat dengan kedua matanya? Para sahabat mengatakan, bukankah engkau seorang khalifah? Jadi terserah kepadamu, tegakkan saja hukumnya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tidak demikian. Engkau menegakkan sebuah had. Kenapa? Karena syarat menegakkan had itu dalam hukuman seseorang menuduh berzina itu harus ada 4 saksi. Dan pada hal ini engkau melihat sendirian, tidak bisa dikatakan menuduh orang berzina, walaupun kita tahu dia berzina, kalau tidak mendatangkan 4 saksi. Maka ketika Umar mendengarkan nasihat Ali radhiyallahu anhu, kemudian Umar meninggalkan para sahabat dan Umar tidak menegakkan hukum tersebut untuk menutupi aibnya, dan mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbicara masalah urusan ranjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim,
Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggauli suaminya. Kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya atau sebaliknya. Wanita atau laki-laki yang menyebarkan aib masing-masing ini adalah seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Rasulullah ada juga sahabat yang melakukan seperti itu. Di saat bermajelis dengan laki-laki menceritakan soal istrinya, dan kalau istri bermajelis dengan sesama wanita menceritakan soal suaminya, dan sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Janganlah kalian lakukan itu, karena perbuatan semacam itu adalah seperti setan laki-laki berjumpa dengan setan perempuan, kemudian berzina dan manusia melihatnya." Yang keempat, menjaga amanah orang. Kita dilarang menceritakan rahasia orang lain yang sebelumnya sudah diamanahkan kepada kita, agar jangan sampai orang lain mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menjaga aib jenazah. Hal ini berlaku kepada orang-orang yang ditugaskan untuk memandikan jenazah agar tidak menceritakan aib-aib yang ada pada jenazah tersebut, seperti kecacatan, ada luka, ataupun hal-hal yang semacamnya. Karena Rasul mengatakan mematahkan tulang orang mati itu sama dengan mematahkan ketika hidupnya, maka tidak boleh diceritakan, cukup kita saja yang mengetahuinya. Jadi inilah 5 perkara yang hanya boleh diketahui oleh kita saja, jangan sampai orang lain juga mengetahuinya, karena bisa menimbulkan dosa, fitnah, dan kemungkaran kepada kita bahkan kepada orang lain. Silahkan tinggalkan tanggapan, saran, dan kritik Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.